نية صالحة ولقضاء حاجتنا وحاجتكم خصوصا حاجتنا هذا الجمع في سبيل الله فاقضي جميع حاجتنا يا الله أدنت أخرى وجاه ووفقنا لإصلاح النية ويسر لنا زيارة المكة والمدينة ويسر لنا ما تكون الآخرة واشفي مرضنا سر وعلى ظهر وباطنا بجاه سيدنا محمد خير البارين الزكية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أجمعين. الشعلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضلنا وأكرمنا على سائر الأمم بالشهر الرجب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العباد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والعرب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير الآل والأصحاب. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الآية. صدق الله العظيم. Hadratal Aiza wal Kurama, jamaah salat maghrib Masjid Sabilillah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Mengawali perjumpaan kita di malam hari yang cerah dan barokah, bertepatan malam tanggal 27 bulan Rajab, peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama melantunkan puji dan syukur kehadirat Allah atas berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah dan ma'unahnya, sehingga di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita, sehingga di tengah-tengah kekhawatiran umat Islam di Indonesia, kita bisa duduk beristimaiyah, bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat maghrib bil jamaah dengan penuh pengharapan, walaupun masih banyak kekurangan, jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawatullah wa salamu ay makrunan bita'zim biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan barokah salawat menjadikan wasilah, menjadikan sebabiyah, menjadikan penghantar, menjadikan salah satu sarana kepada kita semuanya, wabil khusus kita semua yang hadir, umumnya jamil muslimin wal muslimat, mudah-mudahan kelak nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Sabilillah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Bukan satu kebetulan sehingga di tengah-tengah kekhawatirkan, di tengah-tengah ketakutan umat Islam di Indonesia, hampir seluruh umat manusia di seluruh dunia, dengan disebabkan salah satu virus yang disebut corona, sehingga
pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berijtimaiyah, duduk di tempat yang penuh rahmat Allah di Masjid Sabilillah, bertepatan dengan peristiwa malam Isra Mi'raj baginda Rasulullah. Oleh karenanya kita usaha ya wajib, ikhtiar ya wajib, berdoa juga wajib. Tentang hasilnya kita pasrahkan ke hadirat Allah. Apa sebabnya? Apapun penyakitnya, apapun bentuk bala, musibah, bencana, kalau Allah tidak berkehendak, tidak mungkin bisa terjadi. Oleh karenanya setiap kejadian, baik itu menyenangkan ataupun menyedihkan, pasti di balik itu ada salah satu hikmah yang tersembunyi. Oleh karenanya usaha kita wajib, tapi kalau ketakutan berlebihan jangan. Sebab pada hakikatnya semua umat manusia sudah mempunyai jatahnya masing-masing. Porsi jatah rezeki kita sudah dibagi oleh Allah. Porsi kebahagiaan kita sudah ditentukan oleh Allah. Kapan kesedihan kita sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karenanya sering kita membaca ayat suci Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan kepada kita, tinggal kita merenungi dan mengamalkan. Sehingga kita ketika seseorang melantunkan bacaan Al-Quran dalam surah An-Nisa, kita harus ingat bagaimana firman Allah mengingatkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Walikulli ummatin ajal ay waqtin muaqqatin. Semua umat itu mempunyai waktu yang sudah dipastikan oleh Allah. Toh ternyata ketika dulu kita masih di alam rahim, kita masih berada dalam kandungan ibu kita masing-masing, rezeki, ajal, bahagia ataupun tidak bahagia, tempat kita meninggal, faktor penyebab kita meninggalkan sudah dipasti oleh Allah. Oleh karenanya kalau kita merasakan ketakutan yang berlebihan, jangan. Apa sebabnya? Sebab ajal kita sudah dipastikan oleh Allah. Ai waqtin muaqqatin, waktunya sudah ditentukan. Nah, kalau seandainya seseorang diberikan jatah umur oleh Allah 100 tahun, walaupun dengan merebaknya wabah virus corona, umur kita sekarang baru 60 tahun, kan masih kurang 40 tahun. Jadi kita usaha ya wajib, mengantisipasi ya wajib. Tapi tentang hasilnya kita pasrah kepada Allah. Sebab toh ternyata semua umat manusia mempunyai ajalnya masing-masing, waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, ketika datang ajalnya seseorang, kita tidak akan bisa, ya Allah saya minta akhir saja ya Allah. Ya Allah saya minta di awal saja ya Allah. Itu tidak akan bisa. Oleh karenanya ada sebagian masjid yang ditutup. Itu kan berarti dampak bahayanya luar biasa. Ada masjid yang tidak ditutup. Silakan yang ditutup masjid yang memang dampaknya luar biasa, silakan. Sebab ulama ahli fuqaha menjelaskan ada udzur Jum'ah, ada udzur jamaah. Nah, ketika ada salah satu masjid yang ditutup, tidak diperkenankan melaksanakan sholat Jumat, ya kita tinggal manut saja. Sebab ada MUI, ada DMI, semuanya bukan orang yang sembarangan. Ilmunya di atas kita. Tapi ketika yang berkomentar orang-orang yang gak ngerti, inilah faktor penyebab umat Islam dibenturkan satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Sehingga kita ke majlis taklim sudah diajarkan makruh kita mendatangi masjid ketika seseorang, dikarenakan seseorang misalkan kesukaannya makan dengan pete.
sehingga hampir habis 10. Nah, ketika aromanya itu bisa membuat orang yang sebelahnya terganggu, itu kan mendatangi masjid saja sudah makruh. Hujan besar, angin puting beliung. Nah, ketika membahayakan kita akan pergi ke masjid saja, tidak masalah kita tidak pergi ke masjid. Enggak Jumatan, enggak masalah. Yang penting kan kalau kita tidak Jumatan, ya diganti dengan sholat zuhur. Tapi giliran yang berkomentar orang-orang awam, orang-orang yang notabene enggak pernah ke masjid, enggak pernah Jumatan. Nah, ketika ada salah satu masjid yang ditutup Jumatannya, ikut berkomentar. Seakan-akan dia paling pintar, tokoh masyarakat. Bodoh semuanya. Makanya kita harus berhati-hati menyikapi. Kalau seandainya ada video seperti itu, kita mendapatkan share dari teman, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tanya dulu ke guru-guru kita. Apa sebabnya? Sebab kalau ada salah satu masjid yang ditutup untuk Jumatan, itu kan demi kemaslahatan. Oleh karenanya kita wajib bersyukur masjid Sabilillah masih eksis. Selama kita mengerjakan perintah Allah, berdoa kita terus panjatkan ke hadirat Allah. Sebab ada masjid yang ditutup, silakan kalau dampaknya bahaya. Ada masjid yang terbuka, silakan. Sebab kalau seandainya masjid semuanya ditutup, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Apa sebabnya? Ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, "Annallaha ta'ala idza anzala ahatan minas sama surifat an umaril masajid." Nah, ketika Allah akan menurunkan obat, Allah akan menurunkan penyembuh bagi orang-orang yang sakit sebelum disebarkan ke seluruh tempat yang lain. Obat yang Allah turunkan itu di sekitar masjid dulu. Makanya dengan kejadian seperti ini, ayo kita ramaikan masjid. Kita berdoa makin giat kepada Allah. Apa sebabnya? Ternyata obat yang Allah akan turunkan itu ya di sekitar masjid. Nah, kalau kita menjauh dari masjid, lalu kapan akan kita sembuhnya? Boleh saja masjid salah satu ada yang ditutup, ada yang tidak ditutup. Nah, kita harus semakin giat bersama-sama berdoa ke hadirat Allah. Makanya dulu saya masih ingat ketika saya mondok di pondok pertama khusus mempelajari ilmu ulumul Quran. Jadi yang dibahas, yang dikaji ilmu-ilmu Al-Quran. Dulu saya masih ingat belajar Fatihah 2 tahun. Coba kalau sekarang anak sekarang belajar Fatihah 2 tahun. Bisa-bisa gurunya yang dimarahi. Bisa-bisa anaknya yang gak mau ngaji lagi. Saya itu belajar Fatihah mulai kelas 1 MTS sampai kelas 2 MTS. Oleh guru saya baru dipindahkan belajar Fatihah. Nah, ketika saya pindah ke pondok yang kedua, di pondok yang pertama mempelajari ulumul Quran, pondok yang kedua mempelajari ulumin nahwi, ilmu nahwu, bahasa santri ilmu alat. Nah, setiap pimpinan pengasuh pondok pesantren kebijakan sudut pandang tidak sama. Kalau di pondok yang pertama melantunkan bersama-sama membaca doa kunut itu hanya sholat subuh saja. Nah, ketika di pondok yang kedua membaca doa kunut itu bukan hanya sholat subuh. Tiap sholat 5 waktu melantunkan kunut. Saya belum mengerti, akhirnya saya beranikan diri bertanya kepada guru saya, "Mohon maaf Kiai, kalau di pondok yang pertama dulu saya itu kunut ketika sholat subuh saja. Tapi ketika di pondok ini kunutnya kok 5 waktu. Apa jawaban guru saya? Zaman sekarang itu zaman fitnah. Zaman merebaknya penyakit merajalela. Sehingga melantunkan doa kunut nazilah.
Fadilahnya, khasiatnya kunut nazilah adalah hisnun, benteng diri kita. Nah, ketika kalau kita punya benteng, punya penjagaan, kalau sekarang musim hujan katakanlah kita sudah punya payung. Nah, ketika hujan turun, payung kan sudah kita bawa, tinggal masang, kita nggak mungkin terkena hujan. Tapi giliran kalau sudah turun hujan, pas begitu hujan turun besar, kita cari payung. Tapi kan baju kita sudah kena basah. Masih mending orang yang sudah terkena air hujan masih mau cari payung, daripada orang sama sekali sudah terkena air hujan gak mau cari payung. Ya, dampaknya kan bisa menimbulkan penyakit. Nah, sekarang kita baru menyadari ketika dengan merebaknya wabah virus yang disebut corona. Pendapat pribadi saya menyebut corona itu salah. Sebab corona itu termasuk salah satu dari bahasa Arab. Corona itu kan fi'il madhi. Apa artinya fi'il madhi dari kalimat corona? Corona itu artinya berbarengan. Jadi bareng. Kalau bareng kan serempak. Dulunya di Wuhan, sekarang hampir seluruh dunia terkena. Makanya kalau menurut prediksi saya, penilaian saya, jangan dikasih corona. Sebab corona itu artinya berbarengan. Tapi dikarenakan ini sudah merajalela, lalu reaksi kita bagaimana? Ya, kita makin giat ibadah kepada Allah. Sebab suatu saat manusia harus siap merasakan kehilangan. Suatu saat umat manusia harus siap merasakan kesedihan. Sebab fenomena zaman sekarang, nah ketika baginda Rasul berkumpul dengan para sahabat, bahwasanya baginda Rasul berkumpul dengan para sahabat, datang seorang pemuda, anna rajulan qala ya Rasulullah, dhahaba mali wa saqama jismi. Ya Rasul, harta saya hilang. Nah, kehilangan harta itu kan faktor penyebabnya lain-lain. Orang punya materi, tapi kalau sakit lama-lama materinya, hartanya bisa habis. Bisa jadi kehilangan harta dikarenakan Allah menurunkan hujan, tapi hujannya yang tidak menjadikan rahmat, tidak bersahabat, akhirnya banjir bandang. Bisa jadi Allah menurunkan ciptaannya bernama angin puting beliung, kan akhirnya merusak. Bukan angin segar lagi, melainkan angin yang membawa bahaya, dampaknya besar. Nah, seorang pemuda ini mengadu kepada Rasulullah, dhahaba mali, harta saya hilang ya Rasul. Harta saya rusak semuanya ya Rasul. Coba kita sekarang muhasabah. Negeri kita Indonesia sekarang dilanda wabah virus corona. Ada sebagian daerah yang masih banjir bandang, kemudian banjir sehingga harta bendanya hanyut. Kemudian wasaqoma jismi, badan saya juga sakit ya Rasul. Ini kan fenomena sekarang. Nah, sekaya-kayanya orang, tapi kalau sakit terus menerus, lama-lama kan bisa habis. Wasaqoma jismi, fisik saya juga sakit ya Rasul. Mau berobat nggak punya uang, nggak berobat penyakit saya ya masih tetap. Makanya ada peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Nah, ketika Rasulullah mendengar curhatnya seorang pemuda ini, bagaimana jawaban Rasul? Jawaban Rasul, la khaira fi 'abdin la yudhibu maluhu wa la yuskimu jismuhu.
Annallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Wahai seorang pemuda, la khaira fi 'abdin. Belum dikatakan orang itu baik secara hakikat menurut Allah ketika orang itu la yudhibu maluhu, belum merasakan kehilangan harta bendanya. Nah, kalau dipahami belum dikatakan orang itu baik menurut Allah secara hakikat ketika ia belum merasakan kehilangan harta benda. Tapi kadangkala reaksi umat manusia semuanya enggak mau kehilangan. Jangankan kehilangan sepeda motor, jangankan kehilangan mobil. Toh nyata-nyata kita kehilangan sandal di masjid sabilillah, itu saja kadangkala sudah enggak mau lagi ke masjid. Itu baru sandal. Padahal kita harusnya bersyukur. Sebab dengan setidaknya ketika sandal kita hilang di masjid sabilillah, ya berarti kita pernah absen hadir di masjid sabilillah. Daripada sandal kita enggak hilang, berarti kita enggak pernah absen, enggak pernah hadir di masjid sabilillah. Contoh saja bagi orang yang perokok saja. Ketika di saku kita ada rokok. Nah, ketika kita mau menyulut rokok, koreknya tidak ada, hilang, enggak tahu hilang di mana. Kita ternyata bisa menghargai betapa begitu berharganya korek api yang harganya paling Rp2.000. Ketika kita membutuhkan korek api ternyata hilang, baru kita bisa menghargai begitu berharganya korek api. Jadi dengan hikmahnya kehilangan itu kita disadarkan oleh Allah, kita bisa menghargai barang yang sekecil itu. Di satu sisi Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Makanya suatu saat kita merasakan kehilangan, ya harus siap. Sebab tanda-tanda orang yang dinilai oleh Allah baik, berarti orang itu pernah merasakan kehilangan. Tapi giliran ditanya, maukah kita kehilangan? Jawabannya pasti tidak mau hilang. Lalu yang kedua, wala yuskimu jismuhu. Belum dikatakan orang itu baik menurut Allah secara hakikat ketika enggak pernah merasakan kesakitan. Makanya suatu saat kita harus siap. Orang sehat selamanya enggak mungkin. Orang sakit selamanya enggak mungkin. Makanya ketika kita sehat, ya bersyukur, dipakai untuk taat. Nah, ketika kita sakit, pakai muhasabah. Apa sebabnya? Ketika Allah mencintai seseorang, ibtalahu, Allah akan mengujinya. Contoh saja, orang enggak pernah istighfar ke hadirat Allah, enggak pernah baca tasbih, enggak pernah baca tahmid, enggak pernah baca takbir, enggak pernah zikir ke hadirat Allah. Tapi Allah ingatkan lewat sakit perut. Kadang-kala ia baru sadar, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Itu berarti suatu saat kita harus siap. Harus siap kondisi kehilangan harta benda. Harus siap kehilangan sanak saudara. Entah itu orang tua kita, entah itu istri kita mendahului kita, entah anak-anak kita. Ya suatu saat kita harus siap. Apa sebabnya? Sebab ini sudah kodratnya umat manusia. Harus siap merasakan kehilangan, harus siap ketika diuji oleh sakit. Nah, walaupun seandainya kita sekarang bersembunyi di tempat yang begitu tertutup rapat, bagaimana Allah mengatakan kepada kita dalam surah Al-A'raf, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Aynama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, pasti kematian itu akan mendatangi kita. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kita bersembunyi di tempat yang tertutup rapat, tidak ada orang yang tahu.
Apa sebabnya? Ajal kita sudah dipastikan oleh Allah. Tempat kita meninggal, di mana kita meninggal, sudah ada. Sudah ada bagiannya. Sudah ada tempatnya masing-masing. Oleh karenanya dengan kejadian seperti ini, mari kita introspeksi diri, muhasabah. Apa sebabnya? Sebab umat manusia itu diciptakan oleh Allah. Kita harus siap dalam kondisi apapun. Justru kalau seandainya dengan keadaan seperti ini kita makin jauh dari Allah. Sedangkan kematian satu saat akan menjemput kita. Lalu apa yang kita haturkan ke hadirat Allah? Enggak anak muda, enggak sudah tua. Oleh karenanya dengan fenomena seperti ini, mari kita muhasabah. Nah, ketika imam mengajak berdoa kunut nazilah, ayo kita kalau bisa tiap orang membaca doa kunut nazilah. Apa sebabnya? Sebab dengan doa kunut nazilah itu manfaatnya luar biasa. Kita amalkan keluarga, sanak famili, supaya negeri kita yang kita cintai Indonesia diselamatkan dari berbagai macam bala, bencana, musibah, fitnah. Tapi suatu saat, nah ketika kita ada tetangga kota kita yang terkena virus corona, kita justru kadang-kala memang secara biasa, memang lumrah. Kasihan saudara kita yang Islam, saudara kita sama umat manusia terkena wabah virus corona, akhirnya meninggal. Kita kadang-kala merasa kasihan dengan orang yang sudah meninggal. Itu lumrah biasa. Kadang-kala tetangga kita meninggal, istrinya masih muda, anaknya masih kecil-kecil, masih membutuhkan biaya. Kita kadang-kala merasakan kasihan. Justru sebetulnya kita harus merasa kasihan akan diri kita. Apa sebabnya? Bagaimanapun juga annahu qad mata wa naja min salasati ahwalin. Orang yang kita bicarakan itu kan sudah mati, sudah meninggal. Sedangkan orang yang sudah meninggal sudah selamat dari 3 hal. 1. Ru'yatu malakil maut. Sudah pernah melihat bagaimana dahsyatnya malakul maut ketika mencabut ruh. Sedangkan kita belum pernah melihat malakul maut. Orang yang sudah meninggal sudah merasakan, sudah selamat ru'yatul malakil maut. Yang kedua, miraratul maut, merasakan sakitnya kematian. Sedangkan kita belum tentu selamat. Mereka sudah selamat. Nah, ibaratnya ada orang yang fajir, ada orang yang baik. Kalau orang yang baik ketika dicabut ruhnya oleh malakul maut dengan pahala solat, maka solat pun akan menjawab. Jangan dari kaki, sebab orang ini selalu giat ke masjid sabilillah, selalu giat ke majelis taklim, selalu ikut bersolawat kemanapun. Kemudian dari tangan sodako kita berbicara. Nah, oleh karenanya itu bagi orang yang baik amal ibadahnya, a'malus sholihah. Tapi ketika orang yang enggak pernah sholat, puasa Ramadan enggak pernah, zakat enggak pernah ia tunaikan, nah ketika ruh dicabutnya sama dengan rumput yang masih hijau, akarnya tertancap ke dalam tanah, dicabut secara paksa. Nah, sehingga mujizat Nabi Isa alaihissalam, beliau kan diberikan mujizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Nah, ketika suatu saat diminta oleh umatnya, buktikan mujizatmu ya Isa, buktikan mujizatmu wahai Isa alaihissalam. Jangan cari kuburan yang masih baru, carilah kuburan yang sudah lama.
Lalu siapa yang dicari? Yang dicari adalah kuburan Sam bin Nuh. Sam itu putranya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ketika sholat 2 rakaat memohon kehadirat Allah, ya Allah, engkau hidupkan lagi Sam bin Nuh. Dengan seketika izin Allah, putranya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam itu hidup lagi. Nah, sehingga ada salah satu yang kenal sosok Sam itu. Dulu ketika meninggal, rambutnya masih hitam semuanya. Tidak ada uban sama sekali. Jenggotnya masih hitam. Nah, ketika mendengar doa panggilan supaya Sam itu hidup lagi, dengan seketika rambutnya yang ketika meninggal masih hitam semuanya, itu berubah menjadi putih. Jenggotnya putih semuanya. Ditanya, dulu kamu meninggalkan belum ada uban sama sekali, kok sekarang rambutnya sudah beruban, kemudian jenggotnya juga beruban? Apa jawaban Sam bin Nuh? Dikirain hari kiamat mendengar panggilan supaya bangkit dari alam kubur. Saking bingungnya dikirain hari kiamat, seketika rambutnya berubah menjadi putih semuanya. Ditanya, sudah berapa tahun meninggal? Arba'ata alafin, 4.000 tahun. Sudah 4.000 tahun meninggal. Sampai sekarang kata Sam bin Nuh, sakitnya meninggal itu masih terasa. Nah, oleh karenanya ini menjadikan pelajaran bagi kita. Bagaimana kita menghadapi kematian? Lari dari kematian gak mungkin. Walau kuntum fi burujim musayyadah, justru kita persiapkan bekal kita menghadap Allah. Salat ayo perbaiki, apalagi sekarang dengan peristiwa malam Isra Mi'raj. Bukan hanya kebetulan di tengah-tengah negeri kita Indonesia dilanda wabah virus corona. Sekarang bertepatan dengan malam 27 Rajab, malam Isra Mi'raj. Surahnya surah Al-Isra diawali dengan kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram illal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Mari kita bertasbih. Sebab hakikatnya semua ciptaan Allah bertasbih. Hanya kita tidak bisa mendengar bagaimana ucapannya semua makhluk ciptaan Allah dengan tasbihnya, dengan ucapannya masing-masing. Tapi hakikatnya bertasbih. Hanya kita tidak mengerti bahasanya. Oleh karenanya, mari kita pergiat ibadah kepada Allah. Mari kita beristighfar, muhasabah. Tidak ada satu umat manusia yang bisa lari dari kematian. Hanya tinggal kita musta'idan lil maut. Orang yang paling baik adalah orang yang selalu mengingat akan kematian. Niscaya kalau kita ingat akan kematian, kita akan menjadi orang yang disiplin waktu. Waktunya sholat, kita sholat. Waktunya ngaji, kita ngaji. Waktunya ke majelis taklim, ya kita berangkat. Waktunya mencari nafkah, ya kita mencari nafkah. Supaya ada keseimbangan. Hablum minallah, hablum minan nas. Itulah yang Al-Fakir dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita doakan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan memohon kehadirat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan negeri kita yang kita cintai, Indonesia, umumnya buldanil muslimin, semua negeri penghuni muslim dan seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan wabahnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ketenangan, ketentraman, lebih-lebih Indonesia baldatun thayyiban wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan yang apa kita sampaikan menjadikan tanbih, menjadikan takbir, menjadikan tazkir kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan oleh Allah umur yang panjang dan barokah, diberikan kekuatan bisa melaksanakan istiqomah fil ibadah, diberikan kemudahan kelancaran mencari rezeki halal dan barokah, bisa melakukan ibadah haji ke tanah suci Makkah Mukarramah. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah,
putra-putri keturunan soleh solihah, dijauhkan dari segala bentuk bala bencana musibah fitnah, ditetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menghadap Allah membawa predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا رسل أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أثر الرعية والرعية واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا وسائر بلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية يا ذا الجلال والعزة والرحمة. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ولجميع من آمن بها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم لين قلوبنا بالتوبة ولا تجعل قلوبنا قاسيا كالحجر. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Kami duduk bersibuh di tempat yang penuh rahmat dan maghfirah-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Begitu besar perjuangan mereka ya Allah, mendidik, membina, mengarahkan kami ya Allah. Kami belum bisa membalas kebaikan mereka, keburu Engkau panggil ya Allah. Ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Terimalah semua amal ibadahnya. Jangan Engkau siksa di alam darjahnya ya Allah. Jadikanlah alam darjahnya raudhatan min riyadil jinan. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa istri-istri kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa saudara kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kehadirat-Mu ya Allah. Jadikanlah negeri kami Indonesia wasaira buldanil muslimin rahiyatan mahmiyatan min kulli fitnati wa maradi wa baliyah. Jauhkanlah dari segala bentuk bala, bencana, musibah, fitnah, penyakit ya Allah. Wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.